Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Alhamdulillah, ya, pertama-tama ana ingin mengucapkan ya kepada antum atau antunna, selamat datang di Sekolah Islam Ulun Muha. Ya, selamat bergabung di Sekolah Islam Ulun Muha. Yang mana antum semua sebagai tulabul ilm, sebagai para penuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya memudahkan urusan antum ketika menuntut ilmu di sekolah ini, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan antum semua ya menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Baik. Alhamdulillah, hari ini Allah kumpulkan kita ya di acara MOS, ya, MOS Sekolah Islam Ulun Muha. Maka sudah selayaknya untuk kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita. Dan nikmat sehat, nikmat waktu, dan juga nikmat teknologi ya, yang memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk acara kita hari ini, meskipun kita sedang dalam masa pandemi ya. Ya, kita harus bersabar ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ya pasti ada kemudahan. Baiklah, insyaallah pada kesempatan ini ana akan memberikan sedikit faedah ya yang berkaitan dengan tema kita, yaitu cara merutinkan dan menghafalkan Al-Quran. Baik. Ya, kenapa anak tertarik ya dengan tema ini, yaitu dikarenakan keadaan kaum muslimin yang mana mereka saat ini sangat jauh dari nilai-nilai Al-Quran ya, baik orang tua ya, remaja, anak-anak ya, sibuk dengan YouTube ya, dengan musik, K-pop ya, dan yang lain-lain ya, dan yang lain-lain. Ya, jangankan membaca Al-Quran ya, menyentuh pun belum tentu ya, menyentuh pun belum tentu ya. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu ya, ada sebagian kaum muslimin yang mulai menyadari betapa pentingnya ya menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, sehingga harus benar-benar kita bantu ya sesuai dengan kemampuan kita. Maka anak berusaha untuk menjelaskan ya beberapa yang dapat membantu seseorang untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Yang anak jelaskan secara singkat, walaupun sangat disayangkan ya, seharusnya masalah ini harus kita jelaskan secara detail ya, tapi insya Allah akan ada di lain waktu ya. Mudah-mudahan tema ini berfaedah bagi kita dan menjadikannya sebagai amalan baik di sisi Allah Azza wa Jalla ya. Baik. Jadi poin pertama yang harus diperhatikan oleh penghafal Al-Quran, hendaknya ia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla ya. Ingat ya, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Keikhlasan merupakan perkara yang paling penting, bahkan ia adalah induk dari setiap ibadah. Maka hendaknya kita berusaha meniatkan amalan tersebut ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ibnu Rajab berkata ya, baik buruk serta boleh dan tidaknya amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran tapi niat kita nggak ikhlas
ya malah menghafal Al-Quran itu menjadi amalan yang nggak bagus. Sebaliknya, jika kita menghafalkan Al-Quran dengan niat yang ikhlas, maka itu menjadi amalan yang sempurna, amalan yang bagus di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah pada Allah dengan rasa ikhlas. Oleh karena itu, bersihkanlah hati kita ketika hendak memulai menghafalkan Al-Quran. Janganlah kita niatkan, ya misalnya kita niat untuk dipuji, disanjung, atau ingin menjadi imam rawatib, yaitu niatnya salah, ya. Akan tapi niatkan ketika kita menghafal Al-Quran itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Baik, inilah poin pertama, yaitu ikhlas, ya, yaitu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang kedua yaitu memperbaiki bacaan yang salah. Ya, para penghafal Al-Quran harus memiliki bacaan yang bagus, ya, bacaan yang bagus, bacaan yang indah sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, jadi kalau ada penghafal Al-Quran, ya dia hafal 30 juz, tapi bacaannya nggak bagus, maka dia sebenarnya bukan penghafal Al-Quran, ya, karena dia bacaannya tidak bagus, ya. Jadi penghafal Al-Quran harus memiliki bacaan yang bagus. Ya, Rasulullah SAW sabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Jadi orang yang mahir dalam Al-Quran itu pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama para malaikat yang taat, ya. Itulah hadiah untuk penghafal Al-Quran dan mereka memperbaiki bacaannya. Ya, adapun penghafal Al-Quran tapi tidak bagus bacaannya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan tadi, ya. Ada beberapa, ya, bahaya apabila kita tidak memperhatikan bacaan kita. Yang pertama, ya, tidak mendapatkan keutamaan seperti hadis yang tadi barusan disebutkan, yaitu akan dibangkitkan bersama para malaikat di hari kiamat. Kedua, akan banyak mengalami kesulitan, ya, kesalahan baik dari segi arti maupun bacaan, ya. Yang mana ulama sepakat bahwa hal itu adalah perkara yang diharamkan. Yang ketiga, hafalan yang salah itu akan terus menerus, ya, membekas di hati, ya. Jadi ketika hafalan itu sudah membekas di hati, itu payah hilangnya, susah hilangnya, ya. Ketika diperbaiki pun itu masih ada kesulitan, ya, karena udah membekas di hati, ya. Maka sebaiknya sebelum kita menghafalkan hafalan yang baru, ya, kita bacakan dulu, ya. Ya, insya Allah di tahfidz SMA Ulun Nuha nanti akan ada metode seperti itu, ya. Sebelum kita membaca hafalan baru, sebelum kita menghafalkan hafalan baru, kita harus membaca terlebih dahulu, ya. Nanti akan ada metode seperti itu, ya. Ya, selesai poin yang kedua, yaitu seorang penghafal Al-Quran harus memperbaiki bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid, harus, ya. Kemudian yang ketiga, meminta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, ya. Meminta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, karena gak semua manusia itu diberi kecerdasan, ya. Gak semua manusia diberi kecerdasan. Oleh karena itu hendaknya kita meminta pertolongan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Atau banyak orang cerdas, ya, banyak orang cerdas, tapi belum tentu juga dia bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi jangan salah. Walaupun kita cerdas, belum tentu kita bisa diberi fadilah oleh Allah, ya. Jadi baik yang kurang cerdas maupun yang tidak cerdas harus meminta pada Allah Azza wa Jalla, ya. Itu, ya. Maka
eh, hendaknya kita memperhatikan hal ini, ya, banyak-banyak minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Orang cerdas saja belum tentu bisa hafal Quran, ya, apalagi kita yang nggak cerdas. Jadi kita harus banyak meminta pada Allah Azza wa Jalla, dan kita meminta terutama di waktu-waktu yang mustajab, ya, seperti bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamat, kemudian di sepertiga malam terakhir, ya, salat tahajud, kemudian ketika hari Jumat ba'da asar, ya, kemudian ketika sujud, ya, itu waktu-waktu yang mustajab. Kemudian poin berikutnya yaitu menggunakan masa gemilang, ya. Banyak ulama mengatakan bahwa usia yang paling bagus untuk menghafal Al-Quran itu dimulai sejak umur 4 tahun sampai 23 tahun. Nah, insya Allah antum semua belum sampai umur segini. Jadi gunakan kesempatan masa gemilang ini, ya. Ya, maka masa-masa gemilang ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya, kita lihat seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya. Mereka hafal Al-Qur'an sebelum baligh, ya. Sebelum baligh udah hafal Al-Qur'an. Ya. Tapi ini bagi yang hafalannya masih dikit, jangan putus asa, karena banyak ulama-ulama yang memulai hafal Al-Quran ketika sudah usia dewasa, ya. Contohnya kayak Imam Ibnu Hazm, ya, beliau memulai belajar itu di umur 27 tahun, 27, ya. Disitulah beliau mulai menghafal atau menuntut ilmu syar'i, ya. Dan dikarenakan kesungguhannya, ya, beliau berhasil, ya, mencapai kesuksesan. Bahkan beliau sampai digelari menjadi imam, ya, Imam Ibnu Hazm. Ya, banyak juga Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, semuanya itu menuntut ilmu syar'i di usia dewasa. Baik. Kemudian poin berikutnya yaitu menghindari perbuatan maksiat, ya. Menghindari perbuatan maksiat, ya. Sangat banyak sekali, ya, sebab-sebab apabila kita berbuat dosa, apabila kita berbuat maksiat. Akan tapi yang kita bahas di sini adalah sebab yang berkaitan dengan menghafal Al-Quran, ya. Ya, yang mana berbuat maksiat itu termasuk dari sebab jeleknya hafalan, termasuk dari sebab susahnya menghafal Al-Quran, ya. Sebagaimana Imam Syafi'i, ya, yang mana beliau itu imam besar. Siapa yang nggak kenal Imam Syafi'i, ya? Beliau adalah imam besar, ya, madzhab al-arba'ah, ya, Imam Syafi'i. Akan tapi beliau pernah mengeluh tentang hafalannya sampai beliau mengadu pada gurunya yaitu Imam Waqi'. Apa katanya? Syakautu ila Waqi' an su'i hifdhi. Nah, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, ya. Wa'lam bi anna al-ilma an-nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Aku mengadu pada Waqi', yaitu guru Imam Syafi'i, ya, tentang jeleknya hafalanku. Aku mengadu pada dia, ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia memberikan nasihat padaku untuk meninggalkan maksiat. Wa'lam bi anna al-ilma an-nur. Tahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati seorang pendosa, ya. Jadi ketika anak Adam melakukan dosa, Allah akan kasih titik hitam di hatinya, ya. Dan apabila anak Adam tersebut terus-menerus melakukan dosa, maka semua hati itu menjadi hitam. Ketika hati hitam, gimana kita menghafal Al-Quran? Berat, susah, ya. Makanya nyentuh pun nggak mau, nyentuh Quran pun nggak mau. Nah, jadi perbuatan maksiat adalah sebab, ya, jeleknya hafalan seseorang. Baik.
ya, maka seorang penghafal Al-Quran harus menjauhi beberapa perbuatan maksiat, ya, seperti yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu seperti melakukan perbuatan zina. Nah, ya, melakukan perbuatan zina, padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Jelas, ya. Tapi ya itulah namanya fitnah, ya. Jadi walaupun dia tiap hari membaca Al-Quran, ya, tapi ya dia masih sibuk dengan perkara ini, ya, zina, sering chattingan, sering teleponan dengan lawan jenis. Nah, ini bisa merusak hafalan dia, kemudian mendengarkan musik. Nah, ya, musik juga adalah sebuah perbuatan maksiat yang bisa melemahkan hafalan seseorang, yang membuat susah kita dalam menghafal, ya. Bahkan hafalan kita yang lalu yang telah kita hafal bisa hilang gara-gara dengarkan musik. Nah, itu ya. Jadi jangan dengar musik. Kemudian melanggar janji. Nah, melanggar janji juga dosa, ya. Melanggar janji juga dosa. Jadi hindari hal tersebut. Kemudian menjadikan orang-orang kafir seperti orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang yang lainnya, ya, orang kafir, ya, kita menjadikannya sebagai idola kita, ya, sebagaimana yang kita lihat di kalangan kaum muslimin sekarang, ya, di HP-nya itu bintang-bintang K-pop, ya, bintang-bintang, ya, artis di YouTube, ya, itu aja yang tonton, ya. Ya gimana mau masuk Al-Quran di hati dia? Idola dia itu orang-orang kafir, orang-orang yang melecehkan Al-Quran, orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Kemudian poin berikutnya, mempunyai target hafalan, ya, mempunyai target hafalan. Seseorang penghafal Al-Quran itu harus mempunyai target, ya, mempunyai target tertentu. Misalnya setiap pagi harus menambah 1 halaman atau 2 halaman, dan waktu ini tidak boleh digunakan untuk kesibukan yang lainnya kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian setiap tambahan yang dihafal harus betul-betul mungkin supaya nantinya bisa murojaah dengan baik, ya. Sebagaimana pengalaman saya ketika di Madinah, ya, saya lihat mahasiswa-mahasiswa terutama dari Aljazair, dari Libya, ya, mereka murojaah 1 halaman itu sebanyak 500 kali, bayangkan, ya. Jadi hafal mereka tuh kayak Al-Fatihah, Al-Baqarah kayak Al-Fatihah, Ali Imran kayak Al-Fatihah, An-Nisa kayak Al-Fatihah. Nah, karena mereka baca itu 1 halaman sehari bisa 500 kali. Bayangkan, Mbak. Nah, itu supaya hafalan bisa menjadi lebih kuat, ya. Dalam 1 hari dibaca 500 halaman, ya. Ya, adapun jika kita menghafal dengan cara serampangan, ya, misalnya belum kuat hafalannya, udah dikasih lanjut ke juz berikutnya, ya, atau kita masih tersendat-sendat, masih nggak lancar, tapi kita lanjut ke juz berikutnya, ya, itu sangat bahaya dan kedepannya akan mengalami banyak kesulitan, ya. Ya, di antaranya apa? Kalau bertemu dengan halaman yang dihafal, ya, seakan-akan dia kayak ngafal baru lagi. Itu pernah anak alami, ya. Dulu anak hafalnya kayak gini, selampangan, gitu. Misalnya udah hafal juz 5, ya. Ini pada juz 5 belum saya lancarkan, belum saya mungkinkan, tapi saya lanjut ke juz berikutnya. Akhirnya apa? Di kemudian hari ketika saya murojaah juz 5 itu kayak hafalan baru, ya, susah. Nah, itulah bahayanya ketika kita tidak memiliki target, ya. Kemudian kalau misalnya suratnya panjang seperti surat Toha, ya, jadi kalau misalnya hafalan mungkin, hafalnya lancar, itu bentar aja bisa dientor, ya, cuma 10 menit atau 15 menit bisa dientor. Tapi kalau yang nggak mungkin bisa 2 jam, 3 jam,
ya, dia baca dulu baru dia bisa nyetor. Nah, itulah perbedaan orang yang memiliki target dengan yang tidak memiliki target, ya. Kemudian poin berikutnya, ya, punya pentasmi, ya, kita punya pentasmi, ya. Itu harus seseorang yang mau menghafal Al-Quran tidak hanya mengandalkan hafalan dengan sendirinya, tetapi harus disetorkan kepada orang lain, ya, terutama kepada orang yang ahli dalam tajwid dan hafal Al-Quran, ya. Baik, ya, insyaallah sekolah kita akan menyediakan guru-guru tasmi, ya. Tapi kalau misalnya antum kurang, ya, antum bisa ta'awun dengan sahabat antum, misalnya guru antum itu sibuk, ya, guru antum itu lagi mengajarkan teman-teman yang lainnya, gitu, mengurus teman-teman yang lainnya, ya, antum bisa cari salah satu sahabat yang bisa diajak ta'awun dalam hal ini, saling mentasmi misalnya, itu harus, ya. Dan kemudian yang terakhir, ya, memperhatikan ayat-ayat mutasyabihat. Ini dia yang penting, memperhatikan ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu maksudnya? Maksudnya ayat-ayat yang hampir sama. Misalnya tajri min tahtihal anhar. Itu banyak di Al-Qur'an, tajri min tahtihal anhar, banyak sekali. Jadi seseorang yang teliti dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat dengan orang yang tidak teliti, itu akan sangat jauh sekali perbedaannya, ya, sangat jauh, banyak. Kemudian ada lagi seperti dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itu banyak juga ayat di tempat-tempat yang lainnya, ya. Kemudian contoh yang lainnya seperti innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Itu banyak juga di surah-surah yang lainnya. Apabila kita tidak memperhatikan ayat-ayat ini, kita akan kelimpungan, ya, bingung kita, kalau ini kemana. Sering kan dengar misalnya ada orang baca Al-A'la misalnya, wal akhiratu khairu wa abqa, tapi karena dia enggak memperhatikan ayat-ayat mutasyabihat, akhirnya dia baca ke surah Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya, alam yajidka yatiman fa'awa, akhirnya dibaca Ad-Duha padahal dia awalnya baca Al-A'la, ya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya, seperti surat Al-Kafirun, ya. Kalau kita perhatikan anak-anak kecil sering kali itu asik diulang-ulangnya aja, wala antum abiduna ma a'bud, wala antum abiduna ma a'bud, itu aja diulangnya. Nah, itulah, ya, mungkin ini saja dari ana, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Ilahuna, baik. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.